Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Bro Kevin Anton. Bro Kevin bertanya, halo bro, minta pendapat bro dong tentang jam Omega Dark Side of the Moon Alingi. Alingi. Ya, Alingi ya. Ini mungkin gue salah ucapinnya ya. Pokoknya gue tau lah jam apa yang lagi lu ngomong gitu ya. Ya pokoknya Dark Side of the Moon Alingi. Oke. Ini adalah jam Speedmaster Dark Side of the Moon yang diluncurin sama Omega karena kerjasama ya sama ini perusahaan kayak kayak perusahaan apa sih itu kayak balapan kapal layar begitu ya, Alingi begitu ya. Gue udah lihat sih warnanya merah, jadi ada skema warnanya tuh warna merah ya gitu ya. Nah ini menurut gue gimana nih ini jam gitu ya. Oke, kita ngomongin sedikit lah ya tentang ini jam ya. Ini jam dialnya 44 mm, skema skema warnanya merah, udah gitu juga gue udah lihat ya dialnya itu kayak ada kayak finishingnya lumayan unik ya, kayak ada kayak kayak apa sih, aduh kalau gue lihat kayak ketupat gitu ya, kayak digorek-gorek begitu ya, kayak bungkusan ketupat begitu ya. Terus udah gitu maksudnya dialnya gitu ya. Terus udah gitu ada open case back ya, ada open case back gitu. Terus udah gitu dari depan juga ada sedikit kelihatan movementnya gitu. Jadi kayak ada sedikit kayak agak kayak ada skeleton dial gitu ya. Tapi sedikit sedikit sekali gitu ya. Jadi bisa dilihat movementnya sedikit dari depan gitu ya. Kayak skeleton dial gitu ya. Terus udah gitu ini movementnya juga 1865. Jadi ya kurang lebih ya basically sama lah ya sama Speedmaster yang dulu gitu ya. Yang sekarang kan 3861. Kaliber 3861. Kalau ini kaliber 1865. Ya pada dasarnya pokoknya ya mirip-mirip lah sama Speedmaster yang zaman dulu gitu. Movementnya 1861. Cuman ya udah didekorasi ini itu. Ya terus Omega bilang ini 1865. Kaliber 1865. Tapi basically mirip-mirip lah gitu ya. Jadi ya begitu 18 kira-kira kayak movementnya kayak jam Speedmaster yang generasi sebelumnya gitu ya. Terus 44 mm, ketebalan sekitar 13,6. Oke gini, Bro Kevin ya, Omega Dark Side of the Moon sendiri sebenarnya tuh aslinya diluncurin sekitar tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah, 2013 kalau nggak salah waktu itu. Iya, 2013 tuh diluncurin pertama kalinya tuh. Nah, yang model 2013 itu disebut Dark Side of the Moon. Oke. Pakai keramik, ceramic ya. Ini juga ceramic nih yang lu tanya ini Dark Side of the Moon Elingi itu ya. Tapi yang asli 2013 itu ya, diluncurin tahun 2013 itu juga pakai ceramic gitu ya. Itu yang paling awal tuh gitu ya. Nah, itu Omega pakai movementnya bukan kayak begini. Dia pakai movementnya automatic. Ya, automatic kaliber 9300. Nah, itu movement tebalnya nggak karu-karuan gitu ya. Movementnya udah tebal, udah gitu Omega juga gobloknya minta ampun. Dia pakai safir belakangnya gitu. Jadi ada open case back, terus begitu dilapisin safir. Safirnya itu tebal banget. Gue udah pernah punya tuh Omega 9300. Walaupun gue nggak punya yang ceramic, yang Dark Side of the Moon yang dulu ya tahun 2013. Tapi gue udah pernah coba, tebalnya nggak karu-karuan. Tebalnya nggak karu-karuan gitu ya. Jadi nggak nyaman pakainya gitu karena udah movementnya tebal, udah gitu dia pakai safir lagi di belakangnya gitu ya. Nah, tapi yang Dark Side of the Moon Alingi ini movementnya beda. Dia nggak pakai movement automatic caliber 9300 atau 9900. Tapi Omega pakai movement 1865. Jadi basically sama kayak Speedmaster manual yang manual wind yang dipakai oleh Speedmaster yang regular edition ya, tapi generasinya sebelumnya bukan yang sekarang. Yang sekarang itu 3861 ada koaksial. Nah, ini dia 1865 nih kayak yang dulu gitu, satu generasi sebelumnya gitu. Nah, jadi kenapa gue ngomong begini? Jadi ini jam nggak akan setebal kayak nggak akan setebal seperti
Omega Dark Side of the Moon yang diluncurin tahun 2013 sama Omega. Ini bakal tipis. Karena ketebalannya sama kayak Speedmaster regular. Tapi ketebalannya sama, tapi dia badannya 44 mili. Jadi secara proporsi ya, itu jatuhnya di tangan nih. Ini Speedmaster Dark Side of the Moon Alingi akan rasanya tipis gitu. Di tangan tuh akan terasa tipis. Karena movementnya sama sama Speedmaster profesional yang regular edition, tapi badannya lebih gede daripada Moonwatch gitu loh. Makanya jatuhnya di tangan akan lebih tipis gitu. Nah, kalau lu tanya gue ya, ini gimana ini jam ya, bagus atau enggak ya? Menurut gue gini sih bro, kalau menurut gue sih lu lupain aja lah ini jam lah. Karena kenapa? Karena nggak tahu ya, menurut gue sih konyol lah ini model ya. Gue sih jujur ngomong sih, secara estetika gue nggak suka, gue lihatnya sih nggak berapa suka. Terus kedua juga sebelum ini jam diluncurin ya, udah pernah Omega keluarin ya jam yang hampir boleh dibilang sama persis sama kayak begini. Cuma bedanya skema warnanya tuh warna kuning waktu itu, yaitu Omega Dark Side of the Moon Apollo 8. Nah, yang Apollo 8 itu skema warnanya warna kuning, jadi kuning campur hitam, sama-sama ceramic. Persis banget sama yang ini nih, Dark Side of the Moon Alingi. Yang Dark Side of the Moon Alingi ini skema warnanya warna merah. Nah, kalau yang Apollo 8 itu warnanya warna kuning gitu. Nah, yang Apollo 8 ya menurut gue itu malah di mata gue masih lebih bagus daripada yang ini menurut gue gitu. Jadi saran gue sih ya, kalau yang Alingi ini menurut gue, kalau lo tanya gue pendapat gue gimana, pendapat gue sih ini jelek gitu, nggak bagus sih di mata gue sakit mata lihatnya gitu ya. Dan kalau misal lu memang suka sama style kayak begini, mendingan lu ambil aja yang Apollo 8, itu masih lebih bagus menurut gue. Dark Side of the Moon Apollo 8 karena skema warnanya warna kuning, menurut gue lebih cocok gitu ya. Tapi menurut gue ya udahlah, lu lupain aja lah gitu. Kalau lu memang mau ambil Speedmaster, lu ambil Speedmaster regular. Gak usah cari aneh-aneh kayak begini lah. Ini yang Alingi ini apaan sih, nggak jelas gitu loh. Apa dia kerjasama sama perusahaan kapal layar, balapan kapal layar gitu. Omega Speedmaster itu kan jam yang ke bulan gitu, astronot gitu kan. Apa kok jadi malah kerjasama kok jadi malah temanya jadi kapal layar begitu, kayak nggak jelas gitu ya. Jadi secara temanya konyol, terus secara warna juga menurut gua nggak bagus gitu ya. Dan kalaupun lu suka banget sama style gini, ya menurut gua lu ambil aja Apollo 8, itu masih lebih bagus warna kuning gitu ya. Tapi sekali lagi seperti gua bilang ya, mendingan udah lupain aja, lu ambil aja Speedmaster profesional yang biasa gitu loh. Klasik, lebih bersih gitu loh menurut gua. Jadi gua nggak suka sih bro yang ini, model ini ya. Skema warnanya jelek, udah gitu juga ada kayak skeleton dial gitu ya. Lu bisa lihat movementnya dari depan gitu. Aduh, itu bikin mata gue udah sakit banget ya gitu. Terus udah gitu juga ya nggak tahu, jelek aja lah gitu loh. Terus udah gitu ada simbol alinginya gitu ya di dial gitu ya. Aduh, apa deh, nggak tahu lah, menurut gue sih nggak bagus sih gitu ya. Kalau tanya pendapat gue sih gitu. Walaupun mungkin kerennya ini jam ya ceramic gitu ya. Ini jam ceramic, terus udah gitu juga loomnya di tachymeternya tuh ada loom gitu. Jadi tachymeternya juga ada loom gitu. Nah, itu kerennya sih emang di situ sih. Tapi udah gitu juga seperti gua udah bilang gitu ya, dia nggak akan jatuhnya di tangan akan tipis gitu. Jadi mungkin lumayan nyaman gitu ya. Tapi proporsinya juga nggak bilang lebih bagus dari Moonwatch gitu loh. Karena 44 mili tapi ketebalannya sama kayak Moonwatch gitu. Tapi dia lebih besar ya Moonwatch gitu. Jadi proporsinya nggak bagus lah, menurut gue lebih bagus Moonwatch lah gitu. Jadi saran gue sih udah lupain aja deh, lo ambil aja Moonwatch yang profesional, yang Speedmaster Pro yang yang tradisional itu aja sih menurut gue sih. Yang ini sih lupain aja menurut gue gitu, Dark Side of the Moon Alingi. Jadi kalau tanya gue nggak setuju gitu. Jadi nggak dapat Gojam approval ya. Gojam nggak approve lah gitu. Mendingan lupain aja gitu. Oke, guys, begini aja video kali ini ya, Bro Kevin, semoga membantu. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Kevin, langsung aja tinggalin komen di bawah. Dan kalau misalnya nanti menarik, nanti gue akan bahas. Kalau misal kalian suka horologi, jam tangan, subscribe channel ini, dan nantikan Gojam di video berikutnya. Bye-bye guys!